Ada mau nanya? Apa tuh? Firly. Ya itu zikirnya itu. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ampuni dosa kami. Warhamni sayangi kami. Wa tub alayya terima semua taubat kami. Itu artinya. Terus doanya doa bukannya zikir. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna ila ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah berkahin saya di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan saya di bulan Ramadan, dan wujudkanlah seluruh maksud dan hajat saya dan cita-cita saya. Minta. Ini bulannya Allah, bulan yang dimuliakan salah satunya oleh Allah gitu. Bulan yang dimuliakan itu kan 4 Pak, mau Allah, salah satunya Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tuh, ini bulan yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang lagi menunjukkan raja di atas raja, raja dari segalanya. Penunjukan atau pembuktian Allah dengan di Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terjadi di bulan apa? Bulan Rajab tanggal 27. Allah ngejalanin dengan kehebatannya yang tidak terjangkau sama kita dalam hitungan jam. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa? Jaraknya berapa kilo ditempuhnya? Kalau logika kita. Tapi Allah tuh maha mampu, maha segalanya. Allah membuktikan kesuciannya, Allah membuktikan kehebatannya di bulan Rajab. Hanya hitungan jam Rasulullah bisa sampai ke Sidratul Muntaha, jalan-jalan ke surga, ke neraka. Kalau kita umroh aja makan waktu berapa jam perjalanan. Sedangkan Masjidil Aqsa itu adanya di Palestina, Masjidil Haram adanya di Saudi ke Palestina tuh. Yang udah umroh, yang udah haji pasti tahu jaraknya seberapa itu. Sedangkan Allah dengan hitungan sepertiga malam. Nah itulah bulan Rajab ini begitu dimuliakan oleh Allah dan dijadikan bulannya Allah. Salah satunya adalah ada peristiwa besar penunjukan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemarin diaba-abain kita di Indonesia, katanya kota Serambi Mekah. Tapi kenapa Allah gulung tuh aba-aba, dibuka aibnya semuanya karena ketomakan, keserakahan, diumpet-umpetin, kejahatan, kezoliman selama ini diumpet-umpetin. Akhirnya Allah tunjukin tuh menjelang bulan Rajab, 2-3 minggu yang lalu, di ujung akhir Jumadil Akhir, Allah unjukin yang di luar nalar kita. Kenapa air itu bisa dorong kayu yang segitu banyaknya? Ada yang bisa analisa Pak? Sampai hari ini nggak ada yang bisa menganalisa itu. Kayu bisa turun gelondongan dari hutan. Sampai hari ini saya belum dengar ada yang bisa nalarnya bisa masuk. Itu kayu segitu banyaknya, bisa satu kampung turun kayu semua. Kalau bukan kebesaran Allah, itu adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Sedangkan kayu itu dari dataran tinggi Pak. Akhirnya kayunya ada stempelnya. Ketahuan. Allah, jadi begitu. Udah ya pertanyaannya itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Manfaat puasa Rajab. Puasa Rajab itu selain manfaat sebagai tanaman kita, salah satunya adalah satu manfaatnya kita bisa mengingat kita punya kodok. Kita punya kodok nggak?
punya utang apa enggak. Nah, karena Rejab itu adalah bagian untuk penyambutan di bulan Ramadan. Makanya wajib tuh kalau kita puasa Rejab, kita gandeng sama puasa Qadha. Kira-kira tahun kemarin kita Ramadan masih punya utang nggak? Terutama tuh ibu-ibu tuh, orang perempuan yang biasanya lupa selama sekian bulan. Makanya Rejab tuh dibolehin puasa sunnah sekaligus ngegandeng sama mengqadha. Dan manfaatnya sebagaimana puasa, enggak puasa Rejab, enggak puasa apapun, selain secara lahiriah manfaat puasa secara kesehatan kita dapat, secara pahala dalam satu hadis dijelaskan ketika orang berpuasa Rejab inilah yang disangkal oleh kalangan mereka seolah-olah hadisnya ini doif, bahwasanya ketika kita puasa Rejab maka ibadahnya sama dengan 1/4 tahun gitu. Itu disangkal sama kalangan mereka bahwa hadisnya ini doif atau palsu begitu, seolah-olah seperti itu. Kalau manfaat sebagaimana manfaat dari puasa-puasa yang lainnya, pahalanya sedemikian. Dan sebagai alarm atau pengingat kita bayar utang di bulan Ramadan yang lalu. Paham ya? Jelas Pak? Ya. Ada lagi? Cukup?